Sebelum membahas tentang radiasi benda hitam, kita pertama akan menyebutkan dulu bahwa benda hitam ini adalah istilah konsep untuk menggambarkan sebuah benda yang menyerap semua cahaya. Sehingga jika benda tersebut disinari oleh cahaya, tidak akan ada cahaya yang dipantulkan sama sekali karena terserap sepenuhnya, sehingga benda tersebut berwarna hitam. Jadi gambaran yang paling sederhana untuk benda hitam ini adalah sebuah rongga yang kecil pada sebuah bola, yang cukup kecil sehingga cahaya bisa masuk, namun tidak bisa keluar lagi karena dipantul-pantulkan sampai terserap sepenuhnya oleh bagian dalam bola. Dan karena rongga ini tidak mengeluarkan cahaya sama sekali, tidak memantulkan cahaya sama sekali, kita katakan bahwa rongga ini adalah benda hitam. Jadi konsep ini akan kita gunakan untuk menggambarkan radiasi suatu objek atau suatu benda dengan suhu tertentu. Karena setiap objek yang bersuhu di atas 0 mutlak itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Sedangkan benda yang bersuhu 0 mutlak itu tidak akan memancarkan radiasi sama sekali. Sehingga benda yang bersuhu 0 mutlak itu akan berperilaku seperti hitam sempurna. Jadi radiasi elektromagnet oleh benda dengan suhu di atas 0 ini merupakan tantangan yang besar bagi fisika klasik di masa itu karena sulit sekali dijelaskan. Jadi setiap objek yang bersuhu di atas 0 mutlak itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik dari berbagai spektrum, di mana intensitasnya itu bergantung pada spektrumnya atau panjang gelombangnya. Kira-kira di sini spektrum cahaya tampak itu. Nah, menurut model klasik, radiasi itu dipancarkan oleh atom-atom pada dinding yang berosilasi harmonik dengan energi E sama dengan kT, sehingga akan didapatkan fungsi intensitas terhadap panjang gelombang dan suhu itu sebagai 2CKT dibagi dengan lambda pangkat 4. K ini adalah konstanta Boltzmann. Jadi model ini dapat menjelaskan radiasi pada saat panjang gelombangnya itu besar. Namun pada saat panjang gelombangnya kecil, kita lihat bahwa intensitas itu bergantung pada 1/4 lambda pangkat 4. Sehingga pada saat lambda itu sangat kecil, intensitas itu akan menjadi sangat besar atau bahkan tak hingga. Jadi inilah yang disebut dengan bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe, di mana model klasik itu memberikan intensitas yang sangat besar atau radiasi yang bernilai sangat besar pada saat panjang gelombangnya itu kecil atau frekuensi tinggi. Kemudian Max Planck datang dan mengusulkan konsep bahwa energi osilator harmonik dengan frekuensi F itu besarnya adalah E sama dengan HF. Dan kemudian Max Planck berhasil mendapatkan ungkapan untuk intensitas sebagai fungsi dari panjang gelombang dan suhu itu sebagai 2Hc kuadrat dibagi dengan lambda pangkat 5 dikalikan dengan 1/, eksponen Hc per lambda Kt dikurangi dengan 1. Rupanya model Planck ini berhasil menjelaskan radiasi pada saat panjang gelombang itu kecil. Apa yang terjadi pada panjang gelombang besar? Pada saat itu Hc per lambda Kt itu jauh lebih kecil daripada 1. Sehingga eksponen ini kita bisa dekati dengan 1 plus Hc per lambda Kt, dan kita dapatkan bahwa intensitas pada saat panjang gelombang itu besar, itu besarnya adalah 2CKT dibagi dengan lambda pangkat 4. Sehingga hasil yang diperoleh dari model klasik itu bisa dijelaskan juga oleh model Planck ini. Jadi apa yang penting dari hukum Planck ini? Yang pertama adalah bahwa energi osilator harmonik dengan frekuensi F itu adalah E sama dengan H dikalikan dengan F, di mana H itu konstanta Planck yang besarnya adalah 6,63 dikalikan dengan 10 pangkat minus 34 Joule second, dan F ini adalah frekuensi osilator harmonik tadi. Kemudian yang paling penting adalah bahwa energi terendah dari suatu osilator harmonik itu adalah HF. Kemudian selanjutnya adalah 2HF. Selanjutnya adalah 3HF dan seterusnya. Sehingga energi itu adalah perkalian bilangan bulat dari HF. Jadi tidak ada pengali pecahan, misalnya setengah HF atau 1,2 HF dan seterusnya. Sehingga energi radiasi elektromagnetik itu diskrit, tidak kontinu. Atau dengan kata lain, energi radiasi elektromagnetik itu terkuantisasi.